Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di podcast HIUMY. Kali ini kita bersama Bu Dian Asmawati. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Sehat Bu Imam. Dian? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Itu yang oke. penting ya. Kalau sekarang itu Betul. sehat itu yang paling utama, baik sehat batin maupun sehat jasmani Jasmani rohani rohani. ya. Ya, itulah Betul. poinnya. Kali ini teman-teman kita akan bicara sesuatu yang lagi apa ya ya dibilang hits juga nggak tepat gitu, dibilang lagi tren juga sebenarnya Bukan bukan hal tren yang dong. baik gitu. Ya, jangan dijadikan tren. Jangan jadikan tren gitu, tapi faktanya begitu gitu. Itu makanya istilahnya apa ya? Nanti kita cari istilah yang tepat deh. Masalah kita bicara tentang masalah mental health ya, yang kemudian sekarang lagi banyak dibicarakan dan Ya, bahkan kemudian menjadi sesuatu yang seharusnya kita sebagai dosen juga mahasiswa tahu ini sebenarnya muasalnya dari mana, cara mengatasinya gimana, mungkin teman kita kena apa bagaimana sikap kita gitu. Cuman yang pertama istilah tadi, sebenarnya mental health ini hal baru atau mm, sebenarnya ini hal yang lama? Karena kalau kita ya, lihat misalkan setelah Perang Dunia Pertama pasti orang juga kena mental kan? betul. Iya dong. Terus Sebelum Perang Dunia sebelum Pertama perang pun juga udah udah 30 kena. 30 years. Betul. Sudah. Terus kemudian ada perang dingin juga, ya kan? Betul. Apa istilahnya yang baru atau sebenarnya ya ini sebenarnya hal yang sudah pernah terjadi, cuman mungkin ya sekarang karena media sosial yang lagi orang mudah terkontaminasi atau mudah apa jalur basis komunikasi informasi itu lebih cepat sehingga kemudian jadi terlihat bombastis gitu. Ya, Gimana ya. kira-kira Budian? Ya memang istilah mental health itu Mm-mm. memang jadi banyak digunakan setelah akhir-akhir ini banyak kasus yang melibatkan anak-anak muda ya, Hmm. yang eh, ya oke kita sebut saja ya beberapa kasus yang sampai pada bunuh diri. Betul, Ya, betul, itu betul. memang ini karena ada permasalahan mental. Ya kalau kita Mm-mm. bicara memang kita terdiri dari jasmani, rohani, Rohani, kesehatan fisik, kesehatan jiwa itu betul. sudah ada dari dulu ya. Cuman memang akhirnya pada mental health ini jadi lebih apa ya, hal yang lebih tidak bisa dibilang ringan, tapi apa? Betul. Pencetusnya tuh lebih lebih mau dibilang sepele ya nanti Hmm. apa ya Nggak, lebih nggak. mudah tercetus gitu yang Ah, mengakibatkan gangguan gitu betul, ya betul, pada betul. pada jiwa seseorang gitu. Jadi ini kalau dulu mungkin kalau orang sakit jiwa itu udah sesuatu yang parah, Betul, tapi parah. sekarang kok sedikit sedikit ada kasus gitu Betul, ya. betul, Ah, betul. itu ya mental health ini, heeh, jadi Itu konteksnya mudah meledak lah begitu. Itu secara personal atau kemudian ini by case satu tapi kemudian terlalu bombastis. Atau tadi eh yang Ibu maksud itu yang mudah meledak itu secara personal individunya atau kemudian secara berita gitu. Iya, memang terjadi perubahan, pada apa, pada pada gimana saya bilangnya, bukan kehidupan. Mm-mm. Mungkin begini, dulu untuk Ya. kita, sesuatu yang tidak masalah, Hah, sekarang itu bisa jadi masalah banget, oh, oke, gitu oke, oke, ya. oke, 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 oke. Ya jadi Paham, 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 paham. untuk kita dulu kayak gitu tuh, apa sih nggak dipikir, tapi sekarang mungkin Betul. wah, ya memang banyak sebutan, ini tidak salah ya, Betul, betul. tetapi kayak dulu gimana sih, saya gampang banget sih dibilang, apa ya, karena saya eh misalnya gimana ya, eh, Iya, julukan gitu ya betul, atau apa, betul, kita tuh betul, biasa betul, banget betul, tidak menganggap betul. itu Iya, suatu iya. masalah, bahkan Betul. kadang-kadang itu jadi panggilan kesayangan. Tapi Betul. kalau sekarang mungkin kalau julukan yang mengarah pada misalnya, misalnya saya orangnya gendut, si gendut, saya Betul. disebut body shaming, nggak Oke. boleh. Dan ada body shaming, kita sudah stres, dibilang Betul. gitu. Nah, Oh. body shaming is not good ya. Saya tidak Mm, mm, mengatakan itu mm, bagus ya, itu mm. tidak bagus. Tetapi kenapa sekarang hal-hal kayak gitu itu sudah menjadi masalah yang bisa membuat Betul. seseorang mengurung diri, akhirnya stres apa. Hmm. Nah, itu Mungkin dulu kita juga merasa di awal, tapi lama-lama biasa aja gitu ya. cuek gitu ya. Iya, dan tidak sampai ngurung diri Nggak juga, sampai cuman ngurung itu kok. diri. Nah, kenapa kok sekarang begitu? Nah, Oke, itu jadi betul, pertanyaan toh, betul, 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 Pak. Saya betul. mungkin pengen tanya juga ini yang dengerin siapa?
banyak mahasiswa kita Mahasiswa ya, kita coba kepada terutama. kalian semua. Siapa yang dalam sehari lebih banyak waktunya untuk Gadget. ini Oke. diduga ya, perkiraan salah satu penyebabnya karena perubahan di situ. Kita dulu di waktu luang, Hmm. kita pasti kita suka ngangkring ya, Ya, nangkring, kongko-kongko nangkring, ngumpul sama kongko-kongko, ya, teman-teman ya. betul. Sekarang kumpul sama teman-teman bertiga, berlima, berempat, tapi semua sibuk di dunianya sendiri-sendiri. Oke, Gitu oke, ya. oke, make sense. Ya, saya dulu misalnya kayak teman-teman saya, Mm-mm. itu biasa banget mereka kalau sudah bulan-bulan, akhir-akhir bulan, anak Ya. kos pasti suka main ke rumah. Makan gratis. Makan gratis, gitu kan. Betul sekali. Iya, they are so Saya happy. melakukan itu juga. Termasuk oknum ya. Iya. Untung angkatan kita beda ya. Kalau sama kayaknya ke rumah Budian ini. Terus-terusan gitu ya. Nah, nah tapi sekarang enggak ya, anak-anak itu bahkan rumah temannya tidak tahu. Misal anak saya lah, Oke, katakan oke, anak oke, saya. oke. Teman ya sekarang karena saya memang mendorong dia, berteman nggak apa-apa Bu, teman-teman mau ke rumah datanglah ke rumah nggak apa-apa gini, apa-apa Ibu siapin apa. Kadang saya juga merasa lucu, anak-anak itu kalau datang mereka sudah bawa minum sendiri, bawa makanan sendiri gitu. Padahal kalau kita dulu, kalau kita dulu datang memang cari makan gitu ya ke sana. Tapi itu menunjukkan pola interaksi, pola hubungan antar teman itu juga beda. Betul. Berarti konsepnya sangat cenderung Sudah agak individualis ya, ya. Tanda petik ya. betul, Saya melalui tanda betul. petik ya. Jadi pertemanan itu ya akhirnya mengarah ke situ, terbiasa terisolasi sendiri, akhirnya tidak terlalu percaya kepada teman, Betul. sehingga akhirnya hubungan dengan teman juga tidak, kalau trust itu tidak ada, kurang dekat gitu, akhirnya teman untuk curhat nggak ada, untuk bicara nggak ada, semua itu seperti jadi masalah sendiri gitu, Jadi jadi berat. ada kecenderungan yang pertama mahasiswa itu banyak hal-hal yang sifatnya interaksinya sulit ya, dalam tanda petik ya. Sulit Iya, itu maksudnya bisa jadi kalau salah satu. kalau kita kan dulu temannya siapa aja, Iya, betul. jalan gitu, nggak Siapa kemudian aja. melihat ini latar belakang gimana, orang mana, Betul, nggak, betul. udah misalkan satu kelas ya udah bareng semua gitu. Iya, betul, Saya betul. dulu satu kelas ke pantai bareng gitu, nggak kemudian macam-macam. Kalau sekarang ya melihat kondisi begini dia kayaknya lihat dulu orangnya gimana, baru kemudian kalau cocok baru berteman gitu. Jadi ada filternya kayak ini. Iya, betul. Dan akibatnya ya itu tadi, jadi kedekatan dengan sesama manusia itu kurang gitu ya. Betul. Kalau saya lihat gampang saja juga, misalnya saya dengan anak-anak saya, kamu punya grup WA apa aja sih? Belum. Iya. Ibu tuh apa-apa kok anu sih, ya grup WA saya tuh, bayangkan kalau TK itu kita masih ingat, teman-teman grup TK pun Iya, ada. ada. Grup WA saya tuh dari SD, SMP, Iya, SMA, ada semua. kuliah ya, Betul. terus kerja, terus Betul. organisasi macam-macam. Ini pun semua aktif gitu. Nggak ada yang nggak aktif Iya, gitu, iya. walaupun dengan kadar keaktifan yang berbeda-beda Iya, ya. betul. Tapi semua aktif gitu, dan gitu. Kok bisa sih Ibu masih ketemu teman-teman SD gitu? Padahal teman SD saya kan sudah sekian puluh tahun yang Iya, lalu, iya, dibandingkan anak saya Yang dengan teman baru. SD-nya, Hitungannya itu, lebih baru. tapi dia sudah nggak inget gitu. Jadi memang ada beda ya Betul, relasi betul. antar manusia. Ini cenderungannya ya karena Budian dosen kita di HI ya. Pengaruh barat kah atau kemudian apa gitu ya? Mohon maaf nih bicaranya mungkin hal-hal seperti itu ya. Bisa jadi ya, tapi kemungkinan besar juga perubahan pola hidup kita ya. Iya. Bisa jadi memang ada pengaruh, tapi juga perubahan orang tua dalam pekerjaannya. Oh, dalam mengerjakan. Pertama ada ketika kehidupan sehari-hari orang tua generasi saya Iya. itu berbeda dengan generasi ibu Iya, saya. betul. Struktur keluarga berbeda. Betul. Artinya dalam keluarga saya dulu, tante saya sekolah di Jogja, 3 orang semua tinggal di rumah kami. Oke. Ya, jadi ibu bekerja, saya ada tante, nenek, semua terpenuhi ya. Semua itu ibu juga bekerjanya aman, anak-anaknya aman, dan nggak ada beban kok untuk ibu dengan ketiga adiknya, dengan nenek, semua itu nggak ada beban. Semua jadi selalu ada orang lain yang membantu. Nah, pola sekarang memang kebanyakan hanya keluarga inti, Betul. sementara orang tua bekerja, anak-anak juga akhirnya semakin kurang dengan keluarga gitu ya. Oke. Nah, perubahan pola hidup keluarga, struktur keluarga itu Betul. juga akhirnya mengubah pola asuh. Tadi Pak Imam tadi Betul. ambil ngomong pola asuh tadi Iya, ya, iya, itu iya. memang iya. Pola asuh ini juga sangat berpengaruh akhirnya pada pembentukan kejiwaan anak.
Oke. gitu. Ah, gitu kan. Berarti orang tua dalam konteks mental health itu punya peranan Oh iya, sangat apa ya, besar. yang dominan untuk Iya, sangat oh, besar. Bagaimanapun penanggung jawab pertama pada tumbuh kembang anak itu orang tua. Itu yang harus diingat. Jadi ya kalian-kalian besok ya kalau jadi mm-mm, orang tua itu ya betul. bareng-bareng ngurusin anak gitu, Betul, sama-sama betul, saling gitu. betul Jangan nih. berlomba sendiri antara suami istri pengen ngejar karir, ingin Hmm, apa-apaan gitu. Anak-anaknya kasihan betul, gitu. betul, Jadi betul. harus itu. Nah, yang pertama pola asuh, yang kedua dengan kemajuan teknologi dan lain-lain, adanya gadget mengubah juga pola Hmm, interaksi si anak. Kadang-kadang orang tua sendiri yang menyebabkan anak terlalu sibuk dengan gadget karena orang tua nggak punya waktu. betul. So, Saya punya pengalaman itu, adalah di sebuah sekolah yang Sabtu masih masuk anak SD-nya. nah, tuh kasihan kan. Terus saya termasuk yang bilang kalau bisa ya Sabtu janganlah gitu kan. Orang tuanya bilang apa? Daripada anak saya main gadget Nah, di rumah. ah, Poh, wah kok nah, gini? Kok tuh kan. gini? Loh, daripada. Nah, kebayang Oh, ya di iya rumahnya kayak apa. kebayang konsepnya kok Nah, begitu gitu. Saya jadi, betul, waduh ada yang salah nih gitu. Cuman betul. dalam hal begini kan apa bagaimana seharusnya ya ya. Ya mungkin kan udah pada dewasa semua ya. Ya mungkin 1 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan bisa jadi berumah tangga gitu. Eh, Pola asuh tadi yang harus kemudian saling kedua-duanya harus masuk dan lain sebagainya itu kan konsep keterbukaan terutama laki-laki ya yang kemudian mau nggak misalkan ngasuh anak itu kan masih ada apa konsep negatif bahwa kemudian sistem patriarki itu pinginnya ya urusan anak ya ibunya dong gitu Iya. loh urusan Padahal bapak-bapak muda tuh sekarang sering loh pura-puranya ngasuh anak bawa kereta padahal itu mana cuma padahal di dia cuma pamer biar pamer ibu-ibu muda pada waduh gitu. Keren berarti sebenarnya ya. Harusnya tuh masyarakat sudah memandang begitu kan. Kalau ya bapak betul mengasuh betul. anak itu keren sebenarnya ya. Saya pernah Bu. Ini Gitu cerita juga. ya. Saya kan imunisasi, Eh, istri saya ada kegiatan. Saya lah yang bawa anak imunisasi. Oh, Pertanyaan pertama ya dari kemudian pihak rumah sakit, ibunya mana? betul. Loh, kan bapak-bapak juga boleh, tak bilang gitu. Ya biasanya ibu-ibu kesini. Terus ada ibu yang masuk, kok nggak ditanya bapaknya mana? Ibunya sudah. Protes ya. Loh, wah, Kalau saya jadi bilang, ibunya juga akan ngomong begitu mesti. Kok nggak ditanya nih bapaknya kemana jenisnya? itu pengalaman Bu dan Ya, 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 waduh kok gini ya? Ya betul, saya merasa bahwa ya betul kata Ibu tadi, sekarang konsepnya dua-duanya harus mengasuh, nggak kemudian bisa satu orang ngasuh, satu orang enggak. Karena bagaimanapun kehadiran kedua orang tuh penting untuk membangun tadi mental betul, anak sejak dini. betul, Nah, betul. bukan hanya fisik tumbuh dan kembang, tapi kemudian mental itu kan juga Ya, penting untuk kemudian ditanamkan sejak betul. dini. Ya, jiwa itu jangan sampai kosong. Tidak ada Kosong. kehadiran ayah dan ibu di sana. Tahu Betul. nggak Pak, kenapa dulu saya tidak mau? Dulu suami saya tanya, ibu pilih asisten rumah tangga atau babysitter? Mm-mm. Saya bilang saya pilih asisten rumah tangga. Karena Mm-mm. saya mau megang anak saya sendiri. Saya tidak Betul. mau anak saya ketika apa namanya babysitternya Iya. pulang kampung nangis-nangis sampai demam, Oh, iya, sementara iya. saya pergi ke Malaysia dengan Ipira dengan apa Betul, anak-anak betul. cuma dada ibu gitu. It's gonna hurt me gitu Iya. ya, nggak bisa, saya nggak bisa gitu. Jadi Betul, lebih baik betul. ada asisten rumah tangga Asisten mau rumah cuma tangga. datang pagi, cuma Sampai nyetrika sore, nyapu ya. apa nggak masalah. Mau Betul. rumah nanti berantakan malam bersih karena anak saya samain dengan anak, I will do it. Betul. Karena saya pengen anak saya itu ya kalau misalnya menangisi seseorang yang pergi itu ya harus Iya. saya gitu. Ego saya sebagai ibu ya. Betul. Nah itu. Jadi seperti itu. Jadi ya itu jangan kalau Terus gimana nih, Bu? Ya, kita kan misalkan nggak bisa merubah masa lalu. ya ya. Misalkan ya, mohon maaf, keluarga kita mungkin memang quote on quote berantakan gitu. Berantakan. Ya enggak berantakan. Tidak sesuai Mungkin harapan. Ya. mungkin masih belum tahu gimana. Ya belum inilah ya, belum belum pada hal yang ideal, tahap yang ideal. Eh, dan kita seharusnya gimana nih dengan kondisi yang mungkin ya mental kita tidak sekuat yang lain gitu, dengan mental kita yang mungkin ya agak sedikit rapuh, apa nih yang harus kita Jangan aneh. lakukan? Oke, baik. Saya itu kebetulan sejak
Sejak saya di awal pernikahan ya, mau Mhm. punya anak pertama itu, saya tuh sudah suka sekali mengikuti acara-acaranya Ibu Eli Risman. Sudah pernah dengar? Oh, pernah pernah Psikolog pernah. ya. Kalau Beliau itu sangat concern memang dengan anak-anak kita. Pertama dari gadgetnya, kedua juga terutama memang peran ayah. mmm, "Ayah, di mana kamu?" Bu Eli itu selalu begitu. "Di waduh mana ayah?" Anak-anak kita kehilangan figur. waduh, Figur ayahnya itu tidak ada. Jadi supaya ayah ya, itu bisa menyebabkan anak kehilangan figur. Gimana contoh ya, harus ada ayah, itu harus ada mmm, gitu di situ. Ibu jelaslah nggak di ini, karena ayah itu juga harus ada, jadi bersama. Memang masyarakat kita juga kemudian berubah, jadi keluarga kita juga harus mengikuti itu. Tapi ada satu hal yang memang esensial ya, yang kita itu, harus selalu pegang. mhm. Jadi memang, pola asuh, kemudian kita bagaimana kita mengantisipasi, kemajuan yang ada, dan yang jelas itu yang sekarang banyak ditinggalkan itu agama, Pak Imam. Oke, berarti rohani Kedekatan, jasmani tadi iya, ya? juga di agama itu. Kalau saya Mmm, dulu ya, anak saya itu TK yang pertama saya penting, saya nggak peduli TK ini ngajar iya bahasa iya, Inggris atau betul matematika, betul betul, itu urusan nanti belakangan lah, SD, ya membaca itu iya SD. iya, Tapi saya mau anak saya ini TK sudah bisa Allahumma firli wal wali walidayya walidayya warhamhuma warhamhuma, kama rabbayani shaghira. Udah bisa betul, bismika Allahumma ahya wa ahya. Itu bismika iya, amut, gitu ya, itu mungkin dia bisa Al-Fatihah, itu penting. Nah, mhm, itu sekolah yang itu yang saya cari lebih dulu sehingga membantu saya di rumah ketika juga mengembangkan itu, mmm, nilai-nilai agama ini nggak bisa. Nah, itu yang agak hilang, Pak. iya iya, Bayangkan, eee, insya Allah ya, insya mhm, Allah di generasi kita dulu kan nggak ada ya temen yang sampai bunuh diri ya, nggak iya ada iya, ya. nggak ada ya, Karena kita takut mau bunuh diri kan, iya, Pak. masuk neraka Tak soalnya masuk pasti, neraka, tidak mungkin tidak, itu pasti, salah satu dosa yang tidak iya iya terampuni. iya, nggak diampuni, Ya, ya toh. neraka, Jadi seburuk apapun kehidupan kita, betul. nggak ada terbersit sedikit pun untuk bunuh diri. Nggak Betul ada kan? betul betul. Nah, karena apa? Agamanya, hatinya dimasukin itu dulu, Mmm, pegangan itu. Jadi nggak kepikiran, mungkin ya malu, mungkin apa-apa, aduh iya iya rasanya iya. pengen pergi ke Alaska, Iya, kemana gitu ya. Tapi nggak ada kepikiran bunuh diri. oke. Dan kita ada kuat di situ tuh itu Mmm, mengatakan. Jadi di situ agama itu bukan hanya sesuatu yang yang apa, ritualnya apa, bukan hanya betul itu, tapi betul betul ya betul. bagaimana Tuhan itu dikenal anak, bahwa kita Betul. orang tua ini ada untuk Mhm mereka, ada mhm. teman-teman, ada saudara itu. Nah, terus Mmm, kemarin saya sempat ngobrol dengan teman saya juga itu, kita ini sekarang ini sudah banyak yang tidak sesuai dengan fitrah. Ya fitrah salah satunya ini memang yang apa? merusak, karena kita tuh makhluk Oh, sosial. iya iya. Makhluk sosial itu kita butuh bertemu dengan orang-orang Betul sebenarnya, betul. toh. Tapi dengan adanya ini, kita Iya. nggak ketemu dengan orang. Akibatnya ketika kita berinteraksi dengan orang, malah kita punya masalah. Karena kita sudah lepas dari Mmm, fitrah. oke. Itu. Nggak kepikir sampai segitu ya? Belum. Ya ternyata ada konsep fitrah dan konsep arti penting Ya. agama ya. Berarti kalau misalkan teman-teman ya tadi saya bilang ya mungkin tadi belum ideal, mentalnya mungkin agak ini, berarti memperkuat agama itu, Ya, coba keimanan itu pelajarin penting lagi. ya. Iya, ada Hmm, Allah. betul Ada betul. Allah, jangan saya dari dulu, kalau di kelas mungkin beberapa nih mahasiswa di kelas saya Betul ya, kalau kita betul. bicara politik ya, kita Heeh, bicara, presiden dan lain-lain betul. ya kan, kita tahu nih calon presiden kita dulu kayaknya ada yang tidak mungkin, Iya, oh ada yang kayaknya sudah mendukung, betul. kayaknya nggak mungkin, sering banget saya mendengar orang Iya begitu, iya, nggak cuman mahasiswa, saudara, apa, nggak betul. mungkin. Saya bilang, kamu nggak percaya kepada Allah," ngomong kayak gitu. Tidak ada yang nggak mungkin. Betul 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 Kita tahu, betul. kita merasa ini yang baik, kita menginginkan ini, kita Mhm, ikhtiar dan kita minta kepada Allah, gimana sih? Tidak ada, tidak kalau Allah betul. belum memberi, ya sudah, pasti yang kita dapatkan. Nah, konsep itu mungkin Nah yang itu, hilang, itu di juga. mana kemudian ketika ya mungkin ya Heeh. mahasiswa zaman sekarang pingin sesuatu tuh kudu dan Kudu, ya wajib. aduh, jangan Jadi begitu. ya kalau enggak kayaknya ada yang Ya, salah gitu loh. Padahal kita jangan. ya kita pingin itu, kita ikhtiar kalau enggak ya udah gitu. Nah, itu ya udah Lepaskan. itu yang enggak ada rasanya seperti yang sekarang itu. Ya, Bahwa kemudian kita berusaha belum dapat ya belum rezekinya. Nah, nah ya. itu hal yang sederhana tapi nggak mungkin kalau nggak ada background apa ya. Keimanan itu Nah, lagi ya, nggak agama bisa, tadi. agama Iya itu nggak betul, bisa betul. tuh. Let it go gitu. Iya, Nanti tiba-tiba kita,
kok aku punya ini, kok ada ini ya, kok ada Iya, kadang-kadang kita nggak betul sadar betul begitu. betul betul Kalau betul. kita fokusnya untuk itu terus kita nggak sadar dengan Betul yang lain betul yang kita betul punya. betul. Betul, kita ikhlas, kita itu gini, teman-teman, kita itu harus serius dalam usaha. Itu Betul, serius, sepakat. ya. Tetapi dalam menerima hasil itu Mm. sudah serahkan kepada Allah. Enak Nah, hidup kita. betul betul. Tapi kalau kita dalam berusaha, kita sering kebalik. Ketika berusaha nggak serius, Betul. kuliah nggak masuk, ujian nggak belajar, Aduh. dapat nilai E, Waduh, langsung stres. stres, lupa diri Lupa tuh. diri. Gimana kuliah nggak masuk, ujian nggak bisa, Ya, kok mau nilai A? Ya tuh, ikhtiar nggak ada. Nah, Betul. seharusnya kita, nah kalau ya memang kebalik, udah ikhtiar, kok nilainya cuma B, susah-susah ikhtiar cuma B, itu Iya, juga salah, betul. bukan. Kita udah ikhtiar, dapat B, wah ya alhamdulillah, yang penting aku udah ikhtiar. Betul. Harusnya begitu mikirnya. Oh ya masih B ya, apa ya letaknya di mana ya? Cari tahu apa ya, aku nilainya di apa gitu. Betul, betul. Misalnya, jadi ya serious in proses, tapi hasil itu sudahlah serahkan kepada Allah. Nah, Allah memberi yang itu terbaik. mungkin ya kita kalau misalkan ya teman-teman ya lihat orang Jepang ya. Jepang kan konteksnya sangat ini sekali ya, sangat materialistik sekali ya, sehingga kemudian jenjang jenjang pekerjaan misalkan atau kemudian hal-hal begitu kok nggak dapat, stressful ya, karena tadi Iya. tawakal itu penting ternyata. Nah, Penting banget. tawakal itu tidak banget. muncul sendiri kalau kemudian kita tidak mengerti konsep tawakal itu seperti apa. Ya, Dan ya. tawakal Islam itu bukan tidak berusaha, itu penting Ya, itu. betul, tawakal itu Bukan tidak berusaha loh. kudanya diikat Iya, dulu, betul. jangan kudanya dibiarkan lepas, hilanglah dia. Hilang. Diikat dulu. Nah. Kalau kita sudah ikat, ternyata dia tetap hilang, ya sudah. Ya, Ya kan? betul. Tapi untuk supaya dia tidak hilang, pertama ikat dulu, ikhtiar Nah. dulu, baru tawakal. Betul, ikhtiar itu penting sekali teman-teman. Saya punya ini ya, cerita sedikit ya, waktu ngerjain disertasi itu Wow. saya sempat putus asa iya. juga, Oh Bu. iya. Apa ya? Saya kan lama nggak. Nah, saya itu sempat Iya. kok gini ya, ini ya tadi akhirnya bahkan untuk ngetik satu paragraf aja rasanya kok enggak ya, kayaknya pembimbing saya tidak akan suka dengan kata-kata ini. Ini muncul begitu, dan ya kembali berserah diri pada Allah itu. Betul. Sebelum nulis itu bangun jam 3 apa tengah 4, tahajud dulu, ngaji dulu, sholat, baru ngerjain dan flow jalan. Iya. Karena Alhamdulillah. siap gitu loh. Iya. Siap untuk mengatakan, iya mereka kan juga makhluk Allah ya. Betul. Pembimbing saya itu kan makhluk Allah, ya udah, yang penting usaha gitu. Dan kita kan ada ya ketakutan dan macam-macam muncul kan, berbagai hal muncul. Ya tadi kembali ya. Kita berusaha tetap maksimal, tapi hadirkan Allah dalam setiap usaha itu. Exactly, Pak. Exactly. Dan kita jadi enak, nyaman. Sudah, enak aja deh. Iya. Ya. Jadi nggak usah pakai stres, nggak usah pakai apa, nggak usah pakai. Nah, cuman mungkin kalau misalkan ada, ya mungkin secara ini udah kuat ya. Lihat temennya ini. Itu apa yang harusnya dilakukan ini? Hei, kenapa sih? Ini ada dalam ilmu psikologi. Nah, ilmu iya, psikologi. boleh dong. Kayaknya Jangan salah, Budian, belakangan ini ilmu psikologinya, waduh. ternyata karena merasa mengalami banyak Betul, masalah betul, sendiri, betul, jadi betul. belajar psikologi, betul ya. Jadi kita itu lihat pencapaian itu dari diri kita. Kita nggak usah ngelihat punya orang lain. Nah, itu selalu. iya. Saya kalau anak saya misalnya dia juara apa gitu-gitu, dia saya melihat hasilmu gimana, kamu kemarin gimana? Oh kemarin dia misalnya dapatnya nilainya 6, sekarang 8, kamu hebat. Nah, Betul. pencapaian. Jadi kita tuh harus mengukur tuh memang kita harus punya target. Ya kita target pengen apa. Betul. Tapi pencapaian kita tuh ya apa? Dan kita gini yang kita inginkan itu apa? Betul. Sebenarnya kita inginkan apa? Kita tuh pengen apa sih? Saya pengen saya pengen ada karir, tapi saya pengen juga keluarga saya baik misalnya. Ya saya dapatkan itu, saya bahagia. Kenapa kok saya iri dengan teman saya yang ternyata jadi direktur yang gajinya Ya, 1 bulan 60 juta betul. misalnya, uangnya tidak berseri. Kalau datang ke Jogja pokoknya kita semua siap ditraktir gitu kan. Betul. Gitu. Tapi ya nggak tahu dia di mana, suaminya di mana, Iya, anaknya di mana. betul. Beda-beda ya. Nggak, kalau kita akan membandingkan dengan yang di situ, kita Berarti stres. konsepnya syukur itu, Bu. Betul. Iya, konsepnya kan syukur itu. Dan kita lihat
patokan itu ke diri kita itu loh. Kita tuh pengennya apa? Betul, Nggak usah betul. ngelihat orang lain. Sekarang itu Betul. masanya bukan masa kompetisi, masa kolaborasi Kolaborasi. bersama-sama untuk kebaikan umat, Betul. gitu kan? Ya jangan kemudian lihat tadi belum tentu yang dilihat di apa gadget itu sesuai dengan Oh iya realitas. betul Itu banget. kan paling lagi tuh. Oh iya, soalnya anak Iya. sekarang suka begitu Iya ya. betul. Sudah, Nih bandinginnya malah yang di sini malah. waduh ya Allah, itu belum tentu mereka itu Iya. sebahagia Iya, tampaknya. pura-pura bahagia Aduh, bisa pura-pura itu. Istilahnya sekarang tuh FOMO, Bu, ya. FOMO. Iya, fear of missing out gitu. Jadi Ya kekhawatiran ya. Allah, ngapain sih? Saya itu sudah jadi orang top ya dulu waktu muda. Betul, iya dong. Nggak enak, nggak bisa jadi Aduh, diri sendiri bener. betul. Saya lagi sebel, Bu, lagi marah sama temen kita datang ke tempat mau ngirim paket gitu Iya, kan. iya. Sebel gitu, tahu-tahu brek taruh paket terus. Mbak, yang anu ya Iya. ada. Oh, iya terpaksa deh langsung. Gimana dong gitu kan. Dan coba kalau orang nggak ada yang kenal saya, enak banget, nyaman. Nggak enak, nggak usah takut, nggak usah lah, Mbak, just being yourself. Nah, being yourself tadi itu kan harus ini ya, apa tadi? Harus punya tujuan yang jelas juga. Nah, Ya betul. seringkali kadang-kadang misalkan teman-teman tidak melihat background, kemudian langsung ke hal yang tinggi iya. banget gitu loh. Iya, Jadi betul. kalau misalkan kamu pingin nih masa depanmu misalkan bolehlah lulus dengan cum laude. Ya, Tapi ya jangan target lupa kita. kemudian membuat proses itu. Exactly. Nah, kadang Ya, yang ya. muncul itu cuman pingin lihat temannya cum laude, wah saya harus cum laude juga. Tapi nggak kemudian menyadari bahwa itu ikutin Ada proses, proses. ya, betul. Exactly, Berproses, betul gitu. Pak, betul sekali ya. Proses dilihat. Jadi kita ya jangan cuma yang dilihat yang bagus-bagusnya. Betul. Itu juga nasihat kami kepada adik kami dulu ketika ada yang menikah gitu, karena tantenya mamahnya sering bilang, tuh lu lihat lu kakak kamu tuh lu Nah, keluarganya itu, tuh bilang. betul. Terus saya bilang, ya oke, alhamdulillah ya kami terlihat bahagia, tapi jangan dikira loh dalam kebahagiaan kami nggak pernah berantem gitu ya. Betul. Berantem apa itu biasalah suami Ya, istri. ya, ya, ya. Tapi memang benar kami mencari jalan keluar apa sih. Alhamdulillah ketika orang melihat bahagia kami memang bahagia. Tapi bukan berarti tidak ada masalah, tidak apa, bukan begitu. Masalah ada pasti. Tapi memang bagaimana kita, ya itu tadi ya, harus menyelesaikan. Kita punya target, kita ingin keluarga seperti apa, kita tujuan ke sana. Tapi yang punya kita lah, nggak usah mikir kalau saya pengen kayak keluarganya Pak Imam, stres saya Iya. gitu, nggak bisa Apalagi gitu. saya kamu belum. Beda-beda. Iya, Ya, betul, yang penting betul. adalah bagaimana kita menerima apa yang sudah kita ada Ya, sekarang, dan ya. kalau ingin mencapai sesuatu ke depan boleh juga, Boleh asal banget. lihat prosesnya, tahu jalankan prosesnya. Betul. Kalau nggak begitu ya tadi kena mental health lagi, Kena seakan-akan mental, bahwa iya. ya kok hidup orang begitu, hidup saya begini Aduh, gitu. itu nggak bersyukur Iya, mah nggak itu bersyukur namanya, ya itu. Allah, nggak bersyukur banget. Gimana sih kita masih bisa makan sate kambing enak, nggak usah takut kolesterol, itu Betul, iya. nikmat banget ya. Oh iya, Ah, betul. Jadi nggak usah iri lah dengan teman-teman yang lain, mungkin dia udah nggak bisa makan sate kambing. Iya, Simple betul. thing ya, bahagia itu sederhana. Sederhana kan, tapi kan itu harus ditumbuhkan dari Betul, dalam. rasa syukur Nah, itu. sekarang orang melihat kebahagiaan itu dari luar munculnya. Iya, Jadi iya, kemudian saya bahagia kalau punya A, kalau punya iya, B yang iya, bisa iya. dilihat orang, bukan dari dalam dirinya. Betul, betul. Padahal kebahagiaan kan kita yang menciptakan ya, berusaha menciptakan kebahagiaan gitu. Betul, betul. Contoh paling sederhana, tidak menunda tugas kuliah. Nah, Itu hal yang paling bahagia loh sebenarnya. betul, betul. Kamu, Budian ngasih ini tugas nih, hari ini kamu bahagia loh. Bahagia banget. Bahagia. Betul. Ya, betul. Ya ketika kita saya baru ingat nih tanggal 8 kita libur. Saya ada janji sama mahasiswa tanggal 8 ngomongin Nanti tugas. diundang. Nanti diubah. Iya. Ketika orang masih sibuk dengan deadline guduk-guduk, iya, kita iya. udah selesai, bahagia Iya, banget bahagia ya, Pak. tuh. Itu. Betul. Nah, kadang kita lupa itu Lupa. sumber kebahagiaan gitu loh, hal-hal sederhana yang ada di kita, misalkan berbagi. Oh iya, Iya. betul. Itu seneng banget ya. Berbagi seneng banget itu. Anda kemudian mohon maaf nih habis keluar dari kampus tiba-tiba ada kemudian pengamen, Anda kasih 1.000 misalkan, Anda juga bahagia. Ada makanan berbagi ke orang lain, itu sumber kebahagiaan loh. Sumber kebahagiaan. Melihat orang bahagia dengan kita hadir di situ, kita juga bahagia. Iya, betul. Exactly, ya. Iya kan? Jadi di situ. Jadi apa tadi ya, memang
Ya kalau besok kalian berkeluarga, pola asuh itu diingat gitu ya. Ingat pada fitrah, kalau anak-anak itu ya fitrahnya tuh mereka bermain, biarkanlah mereka bermain, belajar itu ya lewat bermain gitu ya. Betul. Bukannya terus belajar itu yang harus belajar duduk di meja, Iya, itu salah satu metode metode belajar, belajar. tapi ada banyak metode yang lain dan bermain itu. Mhm. Kemudian agama, keimanan, Mhm apa mhm mhm. itu ya diingat terus. Terus memang ya, interaksi dengan sesama, Sesama. apa, ya memang harus kalian harus punya teman ya, Betul, jangan harus heeh, wajib punya teman itu. harus gitu, Oke, kira-kira Bu semoga Dian ada kesimpulan nggak nih? Kita sudah bicaranya panjang kali lebar ya. oh, tadi belum kesimpulan ya? Oh Oh, saya iya, kira tadi oh saya iya, iya menyimpulkan. Oh, juga belum ya, ya? Oh, udah benar juga kesimpulan ya? juga. Ya juga ya, saya Iya nih iya. yang mencari-cari kesimpulan sendiri nih. Oke teman-teman, rasanya tadi Ibu kita, Bu Dian Asmati sudah menyampaikan sedikit kesimpulan itu. Mhm. Tapi teman-teman juga bisa menyimpulkan sendiri dari Iya pembicaraan iya kita tadi. iya Intinya bahwasanya sebagai mahasiswa yang pertama, teman-teman ya sadar bahwa agama itu penting dan iya perlu. iya Meningkatkan keimanan itu penting. iya Yang kedua, mensyukuri yang sudah ada itu juga penting. iya, Kalaupun mau mengejar betul. sesuatu, konsepnya adalah berproses. Kalau Iya, prosesnya tidak sesuai harapan, tawakal. betul Dan betul terakhir, sekali, sumber betul. kebahagiaan itu ya berangkat dari Diri diri kita sendiri, sendiri. iya Nggak harus beli betul. A, B, C, D dulu baru Bukan, Anda bahagia. enggak lah, enggak, itu remeh-temeh banget, aduh ya Betul. Allah. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di podcast HI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat ya. Iya, amin.